got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, Hai, selamat datang di pembelajaran fonetik. Saya Nur Aulunisa, mahasiswa Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu cabang linguistik yang sangat penting, yaitu fonetik. Kita akan mempelajari secara detail tentang tahapan komunikasi, proses pembentukan bunyi, dan bagaimana cara mempresentasikan bunyi bahasa dalam bentuk tulisan, yaitu transkripsi fonetik. Simak tanpa berlama-lama lagi, yuk simak penjelasan berikut ini. Adalah tahapan komunikasi. Nah, tahapan komunikasi ini telah dikemukakan di depan bahwa fonetik adalah cabang fonologi yang memandang bunyi bahasa sebagai fenomena alam. Ini berarti bunyi bahasa dianggap sebagai substansi yang otonom dan universal, tanpa melihat fungsinya sebagai misalnya pembeda makna, pembeda maksud, dan sebagainya. Walaupun secara linguistik ia merupakan bahan mentah bahasa. Sebagai bahan mentah, media atau substansi bahasa, bunyi itu menampak pada peristiwa komunikasi dengan bahasa lisan. Ketika seseorang berbicara, orang pertama selanjutnya disebut 01. Menyampaikan maksud kepada orang lain, pendengar, orang kedua selanjutnya disebut 02 misalnya. Yang nampak adalah 01, mengucapkan serangkaian bunyi yang bisa didengar, rangkaian bunyi yang mengandung makna atau maksud tertentu tersebut diproduksi oleh alat ucap 01. Nah, dan keluar dalam bentuk gelombang-gelombang bunyi di udara bebas yang selanjutnya ditangkap oleh alat pendengar 02, sehingga bisa didengar sebagai serangkaian bunyi. Bunyi yang didengar tersebut kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bunyi yang mengandung makna atau maksud sesuai dengan tujuan komunikasi. Agar tahapan komunikasi tersebut bisa dipahami lebih jelas, bisa dicermati diagram berikut. Kegiatan berkomunikasi lisan dimulai dari otak pembicara. Dengan memanfaatkan fungsi kreativitas otak, 01 menemukan atau mempunyai gagasan atau ide yang akan disampaikan kepada 02, memilih kata, frase, atau ungkapan yang dapat mewakili gagasan tersebut. Lalu, menyusunnya dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan sistem bahasa yang dipakainya. Tahap pemilihan unsur kebahasaan yang sesuai dengan ide disebut tahap linguistik. Nah, setelah gagasan tersusun dalam otak, kemudian otak mengaktifkan saraf otomotoris dan mengirimkan perintah dalam bentuk rangsangan-rangsangan ke otot-otot alat ucap atas perintah ini. Alat ucap mengadakan gerakan-gerakan sedemikian rupa sehingga mengucapkan perubahan tekanan udara di sekelilingnya yang berpotensi menimbulkan fones. Perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap tadi menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap 01 oleh hantaran udara menuju ke alat pendengar 02. Posisi gelombang bunyi yang berada antara alat ucap 01 dan alat dengar 02 ini disebut tahap akustis. Selanjutnya, gelombang bunyi yang berjalan melalui udara tersebut masuk ke dalam alat dengar 02 sehingga merangsang saraf sensoris yang dikendalikan oleh otak dan diserapnya sebagai bunyi. Tahap fungsi dengan yang dikendalikannya oleh otak ini dapat disebut tahap fisiologis. Serangkaian bunyi yang didengar
02 kemudian dicocokkan dengan pengetahuan sistem bunyi bahasa sehingga 02 mengerti atas gagasan dalam kalimat yang dikomunikasikan 01. Proses pengolahan gejala bunyi menjadi realitas bahasa yang bisa dimengerti. Ini dilakukan oleh otak 02 dalam kapasitasnya sebagai fungsi kreativitas. Oleh sebab itu, tahap ini bisa disebut tahap linguistik. Berdasarkan skema dan penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa yang menjadi cangkupan penting adalah tahap fisiologis, yaitu ketika 01 memproduksi bunyi. Tahap akuistis, yaitu ketika gelombang bunyi bergerak dari alat ucap 01 ke alat dengar 2. Dan tahap fisiologis, yaitu ketika gelombang bunyi didengar oleh alat dengar 02 sebagai tahap linguistik pada 01 dan tidak termaksud dalam bahasa fonetik karena sudah menyangkut neurologi, khususnya neurolinguistik. Ada juga fonetisi yang tertarik pada tahap linguistis, yaitu bagaimana gelombang bergerak dan alat ucap 01 menunjukkan alat dengar 02. Bagaimana gelombang bunyi yang akan berupa getaran-getaran udara itu bisa diukur, dianalisis, dan diformulasikan sebagai gejala fisika sehingga dapat diketahui karakteristiknya. Dengan demikian, kajian fisika yang menganalisis getaran udara dari segi frekuensi dan amplitudenya serta transformasi getaran udara menjadi sasaran untuk bidang kajian ini. Oleh karena itu, bidang fonetik yang mengkhususkan pada persoalan akuistis bunyi disebut fonetik akuistik. Fonetisi ada juga yang tertarik pada pencerapan bunyi oleh alat dengar sebagai pendengaran, walaupun dalam tahapan fisiologis 02 yang menjadi perhatian fonetisi bukan cara kerja alat dengar dan cara kerja saraf sensoris ketika mengirimkan sinyal ke otak, tetapi pada sensasi pendengaran dan reaksi yang ditimbulkan. Dengan demikian, fokus kajiannya pada bagaimana bunyi itu bisa dibedakan satu dengan yang lain, bagaimana sensasi bunyi keras, panjang, nyaring, dan kualitasnya, serta bagaimana reaksi 02 setelah bunyi itu dicerap. Cara kerja yang hampir sama dengan psikologis eksperimental ini dikaji fonetik yang disebut fonetik auditoris. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang dibahas lebih mendalam dalam kesempatan ini adalah fonetik artikulatoris. Sebab, selain praktis karena kita sebagai manusia normal mempunyai organ tubuh yang dapat difungsikan untuk memproduksi bunyi bahasa, juga pragmatis karena kita bisa langsung menggunakannya dalam praktik berbahasa, sehingga tidak memerlukan laboratorium khusus. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!